Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa di dalam program Street Justice. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Muncu. Saya adalah seorang tunanetra. Saya akan membagikan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Namun sebelum itu kita baca dulu firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, saudara, kalau kita mendengar firman Tuhan ini, rancangan Tuhan di dalam hidup kita adalah rancangan penuh damai sejahtera, penuh harapan. Tentunya kita berpikir ya, hidup kita akan selalu baik, akan selalu lancar, apapun yang kita inginkan akan diwujudkan. Tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu ya. Sebelumnya saya menceritakan sedikit kesaksian pengalaman hidup saya. Latar belakang saya, keluarga saya adalah keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan saya waktu lahir dalam keadaan sempurna secara fisik, dalam fisik tidak kurang suatu apapun. Semuanya normal. Setelah saya berumur 3 tahun, tiba-tiba terjadi satu peristiwa, saya mengalami sakit, dan yang itu menyebabkan saya menjadi tunanetra. Waktu saya menyadari saya seorang tunanetra, saya bertumbuh menjadi orang yang minder, orang yang tidak punya harapan. Waktu itu saya berpikir saya tidak mungkin memiliki hari depan yang cerah gitu ya. Masa depan saya akan suram dan tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu itu saya juga belum kenal Tuhan, jadi saya tidak mengerti rancangan Tuhan itu seperti apa di dalam kehidupan saya. Seiring waktu, jalannya waktu, Tuhan memang baik ya, Tuhan begitu baik. Tuhan mempertemukan saya dengan seorang hamba Tuhan yang membina saya, motivasi saya sehingga saya bisa berubah menjadi orang yang percaya diri. Melalui hamba Tuhan itu, jadi saya bisa menjadi seorang yang percaya diri dan saya bisa mengerti, mengenal Tuhan. Saya dibimbing untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi waktu saya baru kenal Tuhan, saya juga belum mengerti ya apa rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Sering saya mendengar firman Tuhan ini, tapi saya sempat berpikir, kalau Tuhan merancangkan rancangan yang baik, kenapa saya seperti ini gitu ya? Apa maksudnya ini? Kalau saya seperti ini ya apa baiknya? Nah, kemudian tiba-tiba saya diajak teman untuk sekolah Alkitab lewat online. Awalnya saya tidak pernah berpikir saya akan sekolah Alkitab karena memang saya tidak pernah membayangkan untuk sekolah Alkitab, karena saya sadar saya berpikir saya tidak mungkin untuk sekolah Alkitab karena keterbatasan saya gitu ya. Tapi Tuhan buka jalan, Tuhan pakai teman saya untuk
mengajak saya untuk sekolah Alkitab. Kemudian saya coba mendaftar. Dan setelah daftar berapa bulan kemudian saya dihubungi dan sekolah Alkitabnya akan dimulai gitu ya. Wah, saya bersyukur, tapi saya juga berpikir apa saya bisa ikut ya, maksudnya bisa lancar, bisa nggak mengikutinya gitu ya. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan saya bisa mengikutinya dengan baik, dan dalam sekolah itu tidak pernah nilai saya itu rendah gitu ya. Ya cukup lah, nggak tinggi-tinggi amat juga sih. Tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Saya bersyukur setiap semester saya bisa lulus, saya tidak pernah tidak lulus gitu ya. Jadi akhirnya saya bisa menyelesaikan dengan baik. Puji Tuhan, dan dari situ saya bisa belajar untuk lebih percaya diri, belajar melayani, mengenal firman Tuhan lebih dalam. Saya bisa mengerti lebih dalam lagi sehingga saya memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Tapi saya tidak tahu mau melayani di mana gitu ya. Terus saya berdoa sama Tuhan, saya berserah sama Tuhan. Terserah Tuhan lah mau pakai kemana, mau pakai di mana gitu ya, mau utus kemana, maksudnya begitu. Sempat saya ditanya sama teman gitu ya, habis ini kamu mau melayani di mana? Saya belum tahu ini gitu kan. Saya jawab belum tahu, saya terserah sama Tuhan. Tuhan mau pakai saya di mana, saya ikut aja, saya bilang gitu ya. Terus dari situ saya juga bertemu dengan seseorang yang menjadi suami saya sekarang. Awalnya saya tidak pernah membayangkan saya akan menikah dengan suami saya ini. Memang punya impian gitu ya, mau menikah, tapi ya dalam impian aja sih, belum tahu bisa terwujud apa enggak. Tapi lewat sekolah Alkitab ini saya dipertemukan dengan suami saya yang menjadi suami saya sekarang. Saya tidak menyangka saya sih bisa menikah. Waktu saya mau menikah itu banyak tantangannya, dan semua bisa dilewati dengan baik oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi intinya sekarang saya mengerti rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh dengan harapan, dan saya tidak akan ragu untuk melangkah bersama dengan Tuhan, karena saya percaya rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah, rancangan yang damai sejahtera, rancangan yang bukan rancangan kecelakaan. Dimanapun saya berada, saya percaya penyertaan Tuhan ada bersama dengan saya, dan saya mau terus melayani Tuhan bersama suami, dan biar lewat hidup kami nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tapi setelah berjalan bersama Tuhan sampai saat ini saya baru mengerti rencana Tuhan itu memang rencana yang indah. Rancangan Tuhan itu rancangan yang indah. Tapi semua tidak berjalan dengan mulus begitu saja. Kita harus melewati proses. Saya menjadi tunanetra itu adalah bagian proses yang harus saya lewati gitu ya, supaya pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan, kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan lewat hidup saya, dan saya baru mengerti kehidupan saya diubah sama Tuhan, dirancang sama Tuhan sedemikian rupa supaya saya bisa mempermuliakan nama Tuhan, dan saya bersyukur apa yang saya impikan selama ini bisa Tuhan wujudkan di dalam kehidupan saya.
itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan dan rancangan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saya percaya kita semua pasti melewati setiap proses di dalam kehidupan kita. Proses kita itu berbeda-beda gitu ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kita harus melewati proses, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan dan kita akan dijadikan seorang yang bisa memuliakan nama Tuhan. Dan saya berharap lewat sedikit kesaksian saya ini bisa memberkati kita semua, boleh menjadi motivasi untuk orang-orang yang mungkin berputus asa atau mengalami sesuatu yang tidak diinginkan di dalam hidupnya, dan kita semua boleh tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Mungkin hanya ini aja yang bisa saya sharingkan. Biarlah boleh menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.